Halo Sobat Batak Milenial, kembali lagi bersama saya Charles Simbolon. Kali ini kita akan membahas tentang suku Batak yang hobi merantau. Oke, kali ini kita akan sedikit mengupas kenapa suku Batak anak-anak mudanya atau orangnya suka merantau atau yang terkenal dengan meninggalkan kampung halaman dan mencari kehidupan baru di perantauan. Baik, merantau merupakan salah satu prinsip orang Batak karena dengan merantau akan mendapat banyak pengalaman dan digembleng menjadi orang yang tangguh. Adanya prinsip pantang pulang sebelum menjadi orang di sini dapat diartikan sukses karena dengan kesuksesan kita dapat membuat keluarga, terutama orang tua kita di kampung bangga, dan kita juga dapat membalas jasa orang tua kita yang telah bersusah payah menyekolahkan kita. Intinya orang Batak atau anak muda Batak itu merantau hanya satu tujuan mereka, yaitu sukses dan bisa membanggakan untuk keluarganya, terkhusus untuk orang tuanya. Orang Batak tidak mau menjadi beban bagi orang tuanya. Daripada dia tetap di kampung menjadi pengangguran, lebih baik dia merantau. Terlepas dia mau jadi pengangguran atau mau jadi gembel di perantauan, yang pasti dia tidak mau jadi pengangguran di depan orang tuanya atau di kampung halamannya. Adanya prinsip atau rumah atau harta orang tua bukanlah milikku. Orang Batak itu punya prinsip bahwa sekaya-kayanya orang tua, bahwa dia punya prinsip bahwa itu bukan hartanya, tapi itu adalah harta dari orang tuanya. Sehingga membuat orang Batak harus tetap pergi merantau untuk mencari hartanya sendiri dengan hasil keringatnya. Sehingga orang Batak biasanya akan mencari tempat tinggalnya sendiri. Makanya jarang kita lihat orang Batak yang tinggal bersama orang tuanya. Pola pikir modern adalah orang tua ataupun si anak tentang perlunya sekolah sampai ke bangku perkuliahan agar mendapat pekerjaan selain petani dan nelayan. Dan jika di kampung saja pekerjaan tidak akan berkembang. Nah, di sini orang Batak itu punya prinsip bahwa semua anaknya harus sekolah sampai ke jenjang perkuliahan. Jadi jangan kaget untuk teman-teman, semiskin-miskinnya keluarga Batak pasti anaknya akan dikuliahkan. Walau itu harus mengutang, harus atau minjam-minjam atau gimana pun, itu pasti akan diusahakan untuk menyekolahkan anaknya. Adanya prinsip bahwa pangkat sekolah anak harus lebih tinggi dari orang tuanya, minimal setara dengan orang tuanya. Ya, banyak sih prinsip begini di orang-orang Batak. Orang tuanya sudah pendidikannya ini ya harus lebih atasnya lagi, dan itu hal umum di kalangan orang Batak ya. Nah, kali ini teman-teman kita sudah membahas sedikit kenapa orang Batak suka merantau, dan kali ini saya akan sedikit membahas kenapa orang-orang Batak di tanah perantauan itu banyak yang sukses, atau mungkin ya bisa makan lah, nggak usah harus sukses juga, tapi ya kebanyakan sukses. Ada beberapa prinsip di kalangan orang Batak, dan itu prinsip mendasar dan harga mati untuk orang Batak. Yang pertama adalah orang Batak itu jujur-jujur. Oke teman-teman, untuk kali ini saya akan katakan bahwa orang Batak itu kebanyakan orang jujur ya. Tadi saya bilang semuanya orang jujur, pasti ada juga yang nggak jujur, tapi orang Batak itu punya prinsip bahwa dia itu harus jujur. Jadi dimanapun dia ditinggalkan, dimanapun dia bekerja, dia pun akan jujur. Ya walaupun orang Batak itu suka bercanda-canda, berbohong sana sini, tapi orang Batak itu kalau soal pekerjaan atau profesionalis dia pasti akan sangat jujur. Makanya orang-orang Batak itu sering dipercaya oleh bos-bosnya karena memang orang Batak tidak suka neko-neko. Nah, yang pertama kita orang Batak itu jujur. Orang Batak selalu menjunjung tinggi kejujuran. Mereka terbiasa bicara belak-belakan meski kadang orang lain tidak menyukai kejujuran itu. Tapi itu prinsip dasar yang tidak akan berubah hanya karena pendapat orang lain. Mulai sekarang cobalah seperti orang Batak yang soal pendirian. Yang kedua, berwatak keras dan konsisten. Nah, ini orang Batak yang kedua ini, yaitu
Memang orang Batak memiliki watak yang keras. Hal itu bahkan diakui oleh salah satu figur di Indonesia. Namun menurutnya orang Batak itu sangat menghargai kekerabatan dan persaudaraan. Orang Batak tidak akan tega melihat saudara dan kerabatnya kesusahan. Mereka tidak akan memberi bantuan. Orang Batak juga terkenal dengan sifat konsistennya. Nah, jika memulai sesuatu, ia akan berusaha menyelesaikan hingga tuntas. Mungkin itu yang membuat sebagian orang Batak sukses. Bahkan kita tahu banyak sekali pengacara di ibu kota itu yang berasal dari orang Batak karena kerjanya sangat konsisten. Yang ketiga, pantang menyerah. Sifat itu memang selalu melekat pada orang Batak, termasuk dalam kehidupan di perantauan. Orang Batak itu pantang menyerah. Mereka tahu betul bahwa di kehidupan di perantauan itu mereka tidak bisa berharap kepada orang lain. Sehingga satu-satunya jalan yang akan mereka lalui adalah semangat dan terus berjuang tanpa kenal namanya menyerah. Makanya jangan heran kalau lihat orang Batak itu semua dikerjain dia, yang penting dia menghasilkan uang. Karena bagaimanapun dia tidak akan menyerah sampai dia sukses. Itu prinsip dari orang Batak. Nah, yang keempat, tangguh dan kuat hidup dalam kondisi apa saja. Orang Batak itu menyukai tantangan. Seberat apapun kondisi hidup, mereka akan siap menghadapinya dengan dagu terangkat. Kepercayaan dan optimisme itu berperan untuk bertahan. Jadi kalian kalau melihat orang Batak di perantauan, dia itu sangat tangguh ya. Dia dalam kondisi hidup dalam gimana pun dia bisa hidup jalani. Mau itu makan satu hari sekali, mau nggak makan berhari-hari, dia akan tetap tangguh. Karena bagaimanapun prinsip dia, kalau pulang belum keadaan sukses, ya pasti dia akan sangat malu sekali. Makanya mau bagaimana keadaan pun dia akan tetap tangguh dalam kondisi sesulit apapun. Nah, yang kelima ini adalah sifat atau karakter orang Batak yang menurut saya ini sangat alamiah. Mungkin sangat alamiah ya, yaitu bisa membaur dengan orang banyak. Nah, jadi orang Batak itu lihat di lingkungan masyarakat di sekitar atau di kelompoknya, dia pasti akan mudah bergaul dengan kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompoknya seperti itu. Dan dia sangat mudah bergaul dan mudah dicintai, karena orang Batak itu punya prinsip bahwa pertemanan itu seperti saudara kandung. Makanya jangan heran sampai ada lagu anak Medan yaitu hancur demi kawan. Jadi jangan ragukan untuk teman-teman Batak. Kalau dia punya teman, dia akan anggap itu sebagai saudara kandung. Makanya banyakkan orang jadi senang berteman sama orang Batak, karena mereka tahu bahwa orang Batak itu tidak suka neko-neko dan orang Batak itu setia kawan. Makanya mereka sangat mudah dicintai dan membaur dengan orang banyak. Nah, jadi kelima itu adalah kunci sukses kenapa anak-anak muda Batak banyak sekali yang sukses di perantauan, karena mereka punya 5 kategori yang tadi itu. Dan itu bukan teman-teman, sudah itulah 5 prinsip dasar orang Batak dalam merantau. Jadi jangan heran untuk teman-teman sekalian, untuk suku lain, kenapa orang Batak bisa seperti itu. Dah, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk bantu channel ini untuk agar saya semangat lagi untuk membuat video-video tentang orang Batak. Terima kasih.